Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Keiza Rahma Putri Malik, absen 17. Saya Nana Belveka Yono Putri, absen 35. Saya Nilvania Wulandana, absen 23. Saya Dana Ramadita, absen 11. Saya Siri Valentine, absen 30. Dan saya Talita Zaira, absen 34. Di sini kami akan memaparkan materi tentang laporan keuangan PT Perusahaan Suwangi. Selamat menonton. Dadah. Halo Vega. Halo? Ini Vega minta tolong buatin laporan keuangan ya Vega tentang perusahaan kita. Oh, siapa? Nanti minta tolong disampaikan di meeting hari Minggu sama tim-tim lainnya ya, biar saya tahu gimana laporan keuangan dari perusahaan kita. Baik Pak, akan saya koordinasikan dengan yang lain. Oke. Terima kasih ya Vega. Siap, sama-sama Pak. Baik, di sini saya akan memaparkan transaksi keuangan perusahaan jasa salon Suwangi pada bulan Juli 2025. Diawali pada tanggal 2 Juli 2025 diterima modal dari investor sebesar 100 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Juli 2025 membeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 5 Juli 2025 diterima pembayaran perawatan rambut dalam kurung krimbat dan paket potong rambut sebesar 300 ribu rupiah. Dilanjut oleh bukti transaksi. Baik, selanjutnya adalah pembacaan bukti pembayaran pada bulan Juli 2025. Diawali pada tanggal 2 Juli 2025 berupa kwitansi yang telah diterima dari Bapak Arya Wirawan sejumlah 1 juta rupiah untuk penerimaan modal usaha. Yang kedua, 3 Juli 2025 diterima oleh PT Dyson untuk membeli satu set perlengkapan salon sebesar 15 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah 5 Juli 2025. Dan pada tanggal 5 Juli 2025 berupa kwitansi telah diterima dari Ibu Titi Sarianja uang sejumlah 200 ribu untuk pembayaran perawatan paket potong rambut dan krimbat. Sekian, terima kasih. Setelah mendapatkan bukti-bukti transaksi, tahap selanjutnya ialah mencatat jurnal umum. Jurnal umum Salon Suwangi pada bulan Juli 2025 tertera sebagai berikut. Dimulai dari tanggal 2 Juli 2025 dengan nama akun kas nomor referensi 111, diterima uang sejumlah 100 juta pada kolom debit dengan referensi modal pemilik 311 dengan uang sejumlah 100 juta pada kolom kredit dengan catatan setoran modal pemilik. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2025 dengan nama akun perlengkapan salon nomor referensi 111 diterima uang sejumlah 15 juta pada kolom debit yang diambil dari akun kas nomor referensi 121 sejumlah 15 juta pada kolom kredit dengan catatan membeli perlengkapan salon secara tunai. Dan yang terakhir pada tanggal 5 Juli 2025 dengan nama akun kas nomor referensi 112 terdapat uang sejumlah 200 ribu pada kolom debit. Namun juga terdapat piutang usaha dengan nomor referensi 411 dengan uang sejumlah 100 ribu pada kolom debit. Perusahaan mendapatkan pendapatan usaha sejumlah 300 ribu dan dituliskan pada kolom kredit dengan catatan mencatat pendapatan yang diterima sebagian. Maka dari sini terlihat bahwa dari jurnal umum terdapat pencatatan yang seimbang dan jelas antara kredit dan debit. Selanjutnya, kita akan membahas ke buku besar. Di sini untuk sebagai contoh, untuk di akun kas setoran awal modalnya ada 100 juta, lalu setelah mengalami debit dan kredit yang seperti bisa kita lihat menjadi 81.450.000. Lalu ada piutang usaha, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan jasa, beban listrik dan air, lalu beban gaji. Selanjutnya kita akan langsung membahas ke neraca saldo. Di sini adalah total hasil dari tiap-tiap akun yang sudah dikelompokkan di buku besar tadi. Sebagai contoh yang tadi ada akun kas, piutang usaha sebesar 100 ribu, perlengkapan sebesar 18 juta, utang usaha sebesar 100 ribu, modal awal sebesar 100 juta, pendapatan jasa salon sebesar 6.950.000, beban air dan listrik sebesar 5 juta,
dan beban gaji dasar 2.500.000, dan juga untuk hitungannya diusahakan balance, dan sudah seperti kita lihat di sini kita sudah membalancekan totalan dari debit dan juga kredit. Selanjutnya kita menyusun ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, gaji pegawai yang belum dibayar sebesar Rp100.000. Pada debit, beban gajinya Rp100.000 dan pada kolom kredit, utang gaji pegawai sebesar Rp100.000. Yang kedua, piutang yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp100.000. Kita tulis pada debit, piutang usahanya Rp100.000 dan pada kredit Rp100.000, yaitu dengan pendapat jasa salon. Lalu yang ketiga, penyusutan peralatan sebesar 1% dari harga perolehan. Kita tulis pada kolom debit, yaitu kita memperoleh Rp180.000 dan kredit Rp180.000. Yang keempat, dihapuskan piutang tak tertagih sebesar Rp20.000. Dituliskan beban piutang tak tertagih pada kolom kredit Rp20.000 dan pada kredit piutang usaha Rp20.000, sehingga kita memperoleh total pada debit keseluruhannya adalah Rp400.000 dan pada kredit Rp400.000. Baiklah, setelah kita menyusun jurnal penyesuaian, kita lanjut ke penyusunan kertas kerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang ada kita pindahkan langsung ke kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian pada kertas kerja, sesuai dengan debit dan kreditnya. Setelah kita masukkan, kita lanjutkan ke dalam neraca saldo disesuaikan dengan cara debit ditambahkan dengan debit ataupun kredit ditambahkan dengan kredit. Oke, untuk total neraca saldo disesuaikan adalah Rp107.430.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke kolom laba dan rugi. Cara kita mencari kolom laba dan rugi adalah dengan melihat neraca saldo disesuaikan dengan memperhatikan nomor akun 4 dan 5. Seperti contoh, pendapatan jasa salon dan piutang usaha. Lalu kita masukkan ke kolom laba dan rugi sesuai dengan kredit dan debitnya. Jadi jangan ngawur ya. Lalu untuk selanjutnya, kita mengerjakan neraca. Sama dengan laba rugi, neraca juga memperhatikan neraca saldo disesuaikan, tapi dengan memperhatikan nomor akun 1, 2, dan 3. Seperti kas, perlengkapan, yang depannya 1, 2, dan 3. Oke, lalu kita masukkan ke kolom neraca saldo. Kita harus urutkan sesuai kredit dan debitnya. Setelah itu baru kita bisa totalkan masing-masing kredit dan debit dalam kolom-kolom tersebut. Setelah kita totalkan semuanya, barulah kita hitung selisihnya. Jika selisih bisa ditulis dengan laba rugi seperti ini, dan ini adalah selisihnya, jadi ini laba rugi. Lalu setelah kita menghitung itu, kita baru bisa menentukan total dari laba rugi dan juga neraca. Laporan keuangan PT Suwangi per Juli 2025. Yang pertama, Salon Suwangi, laporan laba atau rugi per Juli 2025. Yang pertama yaitu pendapatan jasa sebesar Rp7.050.000. Yang kedua, beban. Yang pertama, beban air dan listrik sebesar Rp5 juta. Yang kedua, beban gaji sebesar Rp2.600.000. Yang ketiga yaitu beban penyusutan sebesar Rp180.000. Yang keempat yaitu beban piutang tak tertagih sebesar Rp20.000. Total sebesar Rp7.800.000. Maka laba atau rugi bersih sebesar Rp14.850.000. Selanjutnya yaitu Salon Suwangi perubahan modal per Juli 2025. Yang pertama yakni saldo awal per 1 Juli 2025 sebesar Rp100 juta. Tidak ada laba, tidak ada prive. Yang kedua yakni saldo laba per 31 Juli 2025 sebesar Rp17.310.000. Laba sebesar Rp17.310.000. Maka jumlah modal per 31 Juli sebesar Rp117.310.000. Laba yakni Rp17.310.000. Selanjutnya yaitu Salon Suwangi laporan neraca per Juli 2025. Yang pertama yakni aktiva lancar. Yang pertama kas sebesar Rp81.450.000. Yang kedua piutang usaha sebesar Rp180.000.
Yang ketiga yaitu perlengkapan salon sebesar 18 juta rupiah. Total aktiva lancar sebesar 99.630.000 rupiah. Aktiva tetap yang pertama, peralatan salon sebesar 18 juta rupiah. Yang kedua yakni akumulasi penyusutan peralatan sebesar minus 220.000 rupiah. Total aktiva tetap sebesar 17.780.000 rupiah. Maka total aktiva sebesar 117.410.000 rupiah. Yang kedua yakni pasiva, kewajiban atau hutang usaha sebesar 100.000 rupiah, utang gaji sebesar 100.000 rupiah, totalnya yakni 200.000 rupiah. Modal akhir sebesar 117.310.000 rupiah. Total pasiva sebesar 117.510.000 rupiah.